Sejarah singkat lahirnya pencaksilat sekinci-kinci di Lampung. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun tabik sikam ngalimpuro. Cerita dimulai dari perjalanan hidup seorang pemuda yang sejak kecil tinggal di Selagelingga, Lampung Tengah. Pada usia remaja sekira tahun 1976 ia sangat menggemari kesenian pencaksilat atau bela diri. Selain karena ia senang, bisa dibilang juga di masa itu bela diri adalah bagian dari kebutuhan. Pada tahun 1977 ia bertemu seorang yang ia ketahui orang tersebut mahir pencaksilat Melayu di zamannya. Orang tersebut bernama Sopian. Dengan modal niat ia meminta izin kepada Bapak Sopian untuk mengajarinya pencaksilat. Tanpa banyak komentar seketika itu Bapak Sopian langsung menjawab seperti apa yang menjadi keinginannya Hasbullah. Selama 7 bulan ia berlatih sehingga ia mampu menguasai semua apa yang telah Bapak Sopian ajarkan. Tahun 1978 karena kegemaran Hasbullah akan pencaksilat, ia bertemu dengan seorang yang dilihatnya sudah mengajari beberapa orang gerakan-gerakan yang menurutnya beda dari yang sudah ia pelajari sebelumnya. Tanpa berpikir lama ia pun ingin ikut belajar dan diperbolehkan Bapak Ahmad selaku pelatih pencaksilat yang dikenal Padang Miring. Selama 6 bulan ia ikut belajar di kediaman Bapak Ahmad. Setelah menguasai ia, Hasbullah sangat senang dengan apa yang telah ia peroleh. Namun seiring berjalannya waktu ia masih terus ingin mempelajari pencaksilat lain dalam benaknya. Kemudian tahun 1980 ia, Hasbullah, kembali menemui guru pencaksilat Padang Miring campuran Melayu. Beliau bernama Saleh gelar Sutan Minggau. Selama 13 bulan Hasbullah mempelajari pencaksilat tersebut sampai menguasai. Hingga suatu hari pada tahun 1982 ia, Hasbullah, belajar lagi pencaksilat gado-gado kepada Bapak Tarmizi yaitu ayah kandungnya sendiri. Selama 7 bulan semuanya berhasil ia kuasai, bahkan ia pun mulai mengajari teman-temannya. Waktu terus berjalan ia, Hasbullah, mulai mengenal dunia luar dan mempunyai banyak teman khususnya di Selagelingga atau sekitarnya. Selama itu ia dan teman-temannya kerap menemui orang-orang yang tak senang akan kehadiran mereka saat bermain di suatu tempat. Bukan hanya itu, mereka juga kerap melihat keributan antara pemuda-pemuda lainnya. Ketika adanya keributan, pemuda-pemuda itu selalu menggunakan senjata tajam. Hal-hal seperti itulah yang kadang membuat ia, Hasbullah, masih merasa ragu dengan apa yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Ketika melihat keributan yang menggunakan senjata tajam hingga pertumpahan darah, bahkan ia sendiri beberapa kali dihadapkan dengan masalah seperti itu, ia tidak merasa takut namun masih ada keraguan dalam pikiran. Sejak itu ia, Hasbullah, memutuskan untuk mencari ilmu, mencari guru di setiap penjuru tanah Lampung bahkan di luar tanah Lampung. Berharap di pencariannya ia dapat menemukan seorang guru yang bisa memberinya ilmu sehingga ia bisa menjadi pendekar pilih tanding. 5 tahun berlalu dengan cepat, tekad yang dulu kuat kini mulai melemah. Karena belum juga ia temui apa yang menjadi keinginannya, Hasbullah, lalu dikemudikan hari kaki melangkah, mata melihat, telinga pun mendengar kata-kata orang yang bercerita tentang Gunung Pesagi. Ia bertanya di mana Gunung Pesagi dan apa keistimewaan gunung itu. Mendengar cerita orang-orang yang konon dahulu kala Gunung Pesagi adalah tempat nenek moyang orang Lampung. Selain itu juga tempat perkumpulan pertemuan para penyebar agama Islam di kala itu. Beberapa orang berkata padanya, Hasbullah, jika ingin mendapat ilmu maka cobalah pergi ke sana. Dan kata-kata itu hanya ia dengarkan sebagaimana hanya cerita. Tahun 1986 ia, Hasbullah, menikah dengan seorang perempuan yang memang penduduk asli Selagelingga. Tak lama dari pernikahan itu, mereka memutuskan untuk hidup di tanah kelahiran Hasbullah, yaitu di Sukadana Ilir Sungkai. Selama berada di Sungkai ia selalu terfikir akan kata-kata tentang Gunung Pesagi.
Kata-kata itu selalu terlintas seakan menyuruhnya untuk berhijrah. Hingga suatu hari keinginan 5 tahun yang lalu kembali menjadi tujuannya. Berhari-hari ia, Hasbullah, menguatkan tekadnya dan meminta izin sekaligus doa restu dari istri juga orang tuanya agar Allah senantiasa melindungi dan memudahkan niatnya, Hasbullah, untuk pergi berhijrah ke Gunung Pesagi. Karena baginya, Hasbullah, doa restu mereka sangatlah penting. Dengan berbekal niat yang tulus tekad yang kuat ia, Hasbullah, berpamitan kepada keluarga untuk melakukan perjalanannya. Setelah mengucapkan salam dan di hati berkata bismillah lalu ia, Hasbullah, berjalan. Singkat cerita sampailah ia, Hasbullah, di kediaman seseorang yang belum ia kenal kemudian mereka saling bertanya saling mengenalkan diri. Sejak perkenalan itu, Hasbullah mengetahui bahwa orang tersebut adalah juru kunci Gunung Pesagi. Sejak itu pula, Hasbullah bercerita apa tujuannya sehingga ia sampai di kediaman juru kunci itu. Tanpa banyak kata juru kunci menyuruh Hasbullah untuk tinggal dan membantu apapun pekerjaan yang bisa Hasbullah kerjakan. 7 bulan berlalu, Hasbullah sudah bekerja membantu juru kunci hingga suatu malam sekira jam 9. Juru kunci benar-benar bertanya kepada Hasbullah akan keinginannya yang ingin menjadi pendekar pilih tanding atau yang tidak takut senjata apapun. Benarkah anakku ingin menjadi pendekar pilih tanding yang tidak takut senjata apapun? Tanya juru kunci. Benar ayah, apapun caranya, apapun syaratnya saya siap. Jawab Hasbullah. Setelah juru kunci Gunung Pesagi mendengar jawabannya, Hasbullah, yang tulus dan niat yang sungguh-sungguh, juru kunci itu mengatakan demikian, kalau begitu anakku, Hasbullah, harus berpuasa 3 hari, iya ayah saya sanggup, jawab Hasbullah, selesai berpuasa selama 3 hari. Esok pagi juru kunci menyuruh Hasbullah, pergi ke pasar untuk membeli beberapa ekor ayam dan peralatan lengkap lainnya seperti yang sudah juru kunci katakan. Sepulang Hasbullah dari pasar kemudian juru kunci menyuruh menyembelih ayam lalu dipanggang. Selain itu juru kunci mempersiapkan alat-alat untuk melengkapi ayam yang sudah dipanggang. Semua yang diperlukan sudah cukup. Matahari terbenam, malam pun datang. Selesai sholat maghrib lalu mereka memulai bersedekah tawasulan, berdoa memohon kepada Allah agar apa yang menjadi niat Hasbullah Allah kabulkan dan Allah permudahkan. Selesai berdoa, Hasbullah diantar oleh juru kunci berhijrah ke puncak Gunung Pesagi yang memakan waktu hingga 6 jam lamanya berjalan kaki. Dengan bekal kain putih yang menemani Hasbullah tanpa makan dan minum. Pesan juru kunci kepada Hasbullah sesampai di puncak Gunung Pesagi. Nak, kamu benar-benar yakin akan niat anak Hasbullah, sanggup tanpa makan minum selama 41 hari sendirian di puncak ini, Gunung Pesagi? Tanya juru kunci. Saya sanggup ayah, jawabnya Hasbullah tanpa keraguan. Mendengar kata-kata Hasbullah yang tidak ada sedikit pun rasa ragu, juru kunci kemudian turun dari puncak Gunung Pesagi meninggalkan Hasbullah seorang diri. 4 hari ia, Hasbullah, berada di puncak gunung. Ia merasa sedikit ada penyesalan yang disebabkan rasa lapar dan haus. Tak lama ia tertidur dan bermimpi disajikan makanan yang begitu banyak enak-enak. Saat ia terbangun dari tidurnya, Hasbullah terkejut bahkan ia sempat berpikir bahwa puasanya telah batal. Ternyata ketika dilihat-lihat di sekitarnya tidak ada bekas atau sisa makanan-makanan itu. Ia sadar bahwa semua itu hanya mimpi. Sambil berpikir mungkin yang ia makan di mimpi itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah mimpi itu hati dan pikirannya kembali tenang untuk melanjutkan puasanya. Waktu terus berlalu tanpa disadari ia sudah sampai hari ke-21 dan pada malam ke-22 ia didatangi 2 sosok bayangan yang terlihat berpakaian jubah putih dan coklat. Mereka bertanya kepadanya, Hasbullah, kenapa kamu nanya kami? Ujar 2 sosok bayangan tersebut, saya ingin jadi pendekar pilih tanding, yang tidak takut dengan senjata apapun, jawab Hasbullah. Lalu 2 sosok bayangan tersebut berkata kepadanya, Cucung atau cucu, Hasbullah, memang sudah lama kami tunggu untuk mewarisi ilmu-ilmu. Yang harus Cucung jaga ialah kebersihan dari segala dosa dan angkara. Apakah Cucung sanggup?
Tanya dua sosok bayangan tersebut. Iya sanggup, jawab Hasbullah. Maka di saat itu juga mulailah mereka berlatih pencak silat hingga sampai malam ke-41, dan malam ke-41, muncullah cahaya kuning emas yang menyelimuti sekelilingnya Hasbullah. Tiba-tiba sekitar jam 10 pagi ia dibangunkan oleh seseorang yaitu juru kunci dan mengajak Hasbullah turun pulang. Kemudian mereka turun dari puncak gunung, sesampainya di kediaman juru kunci, mereka berdua hendak masuk ke dalam rumah, saat itu juga datang 4 sosok orang berpakaian hitam-hitam, bersenjata pedang dan berkata, "Mana pendekar sekinci-kinci, kami ingin bertarung dengannya," ujar 4 orang itu. Tapi Hasbullah dan juru kunci belum menyadari siapa yang dimaksud 4 sosok orang tersebut. Dalam hati, Hasbullah berkata, "Apa mereka ini menantang kami? Karena di sini hanya ada saya sama ayah." Saat juru kunci hendak ingin maju melawan mereka, tapi tidak diperbolehkan oleh Hasbullah. "Biar saya ayah yang melawan mereka," ujarnya Hasbullah. Karena ia, Hasbullah, hanya berdiri tidak menyerang, 4 sosok orang tersebut tanpa kata-kata, langsung menyerang Hasbullah secara bersamaan menggunakan pedang. Terjadilah pertarungan itu dalam jangka waktu yang tidak lama. Naas 4 sosok orang tersebut kalah melawannya. Lalu 4 sosok orang itu pergi secepat kilat. Dan setelah juru kunci menyaksikan pertarungan mereka, di saat itu juga juru kunci berkata pada Hasbullah, "Nak, itulah nama pencak silatmu, Sekinci-Kinci." Lahirlah pencak silat Sekinci-Kinci pada bulan Maulud Robiul Awal tahun 1408 Hijriah. Atau bulan November tahun 1987 Masehi. Setelah sekian lama, Hasbullah berhijrah di Gunung Pesagi. Lalu ia diperbolehkan oleh juru kunci untuk kembali ke keluarganya. Singkat cerita Hasbullah, berterima kasih kepada ayah atau juru kunci atas jasa dan kebaikannya selama hampir 9 bulan berada di Gunung Pesagi. Sebelum Hasbullah pulang, juru kunci berpesan demikian pada Hasbullah, untuk berhati-hati dalam perjalanan dan kembali memberi nasihat, supaya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi larangan-larangannya. Kemudian Hasbullah, berpamit untuk pulang ke kampung halamannya. Sesampai ia di rumah disambut gembira oleh keluarganya. Setelah hidup 12 tahun lamanya di Sukadana Ilir Sungkai, Hasbullah memutuskan untuk pindah ke Talang Belimbing, atau Belimbing Jaya Pekurun Udik. Kesehariannya sejak tinggal di Talang Belimbing ia bekerja sebagai petani. Pada tahun 2001 datanglah saudaranya dari Selage Lingga, yang ingin belajar pencak silat dengannya. Dari situlah awal mula ia mempunyai murid yang mempelajari pencak silat Sekinci-Kinci. Hingga pada tahun-tahun 2013 sampai tahun 2014 pencak silat Sekinci-Kinci mulai dikenal oleh masyarakat luas sampai sekarang. Sejarah ini kami peroleh langsung dari guru besar Sekinci-Kinci Hasbullah gelar Tuan Raja Marga. Apabila ada salah kata yang mungkin tidak sesuai maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selage Lingga, tanggal 15 September tahun 2021. Albi, Tian.